Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN di kelas 12 semester 1 bab 2 yang membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sub D, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Baik, pertemuan untuk minggu ini kita mulai. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, melalui pembelajaran daring, siswa dapat memprediksi praksis atau kehidupan nyata, perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dan menalar hasil evaluasi praksis atau kehidupan nyata, perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jadi di dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat, kita akan bahas sub yang terakhir, sub D, yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Adapun contoh-contoh pelanggaran hukum di negara kita, yang pertama aksi anarkisme. Seperti misalnya beberapa bulan yang lalu sering kita melihat atau menonton di televisi demo-demo yang anarkis. Ini jelas merupakan salah satu pelanggaran hukum yang tidak patut untuk dicontoh atau tidak patut untuk ditiru. Boleh melakukan atau memberikan saran kepada pemerintah, tetapi dengan cara-cara yang etis. Yang kedua, korupsi. Banyak beberapa oknum yang melakukan tindakan korupsi, padahal uang itu semestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Ini jelas melanggar hukum, sehingga nantinya diharapkan anak-anak nanti menjadi seorang pemimpin, jangan sampai melakukan tindakan KKN atau korupsi, kolusi, atau nepotisme. Pelanggaran hukum yang ketiga yaitu pembunuhan. Televisi sering sekali kita melihat orang-orang yang melakukan pembunuhan. Ini jelas jadi melanggar hukum dan melanggar hak hidup seseorang. Selanjutnya yaitu perjudian, apakah tajen atau mungkin perjudian yang lain, adu ayam dan lain sebagainya. Ini jelas melanggar hukum yang berlaku. Kemudian yang kelima, pencurian. Jadi pencurian ini melanggar hak orang lain, jadi melanggar hukum, sehingga akan ditindak oleh aparat yang berwenang. Jangan sampailah anak-anak melakukan
tindakan seperti ini. Yang keenam yaitu terorisme. Terorisme jadi dilakukan oleh orang-orang yang ingin menteror masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh yaitu pemerasan. Jangan sampai ada anak-anak yang memeras temannya atau memeras orang lain, karena itu merupakan pelanggaran hukum. Yang kedelapan yaitu pelecehan seksual. Yang kesembilan yaitu melakukan kecurangan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu perampokan. Jadi dengan situasi COVID sekarang ini, banyak kita tonton, kita lihat di televisi, orang-orang yang melakukan perampokan padahal itu melanggar hukum yang berlaku di negara kita. Yang 11 pemerkosaan. Yang ke-12 menyebarkan berita bohong atau hoax. Dengan kemajuan IT, ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, jadi hati-hatilah, jangan sampai anak-anak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax yang belum tentu kebenarannya. Dicek dulu. Jadi jangan sampai kita meresahkan masyarakat atau memecah belah persatuan gara-gara menyebarkan berita bohong atau hoax. Karena itu melanggar hukum. Kemudian membuli teman. Jangan sampai ada orang yang menghina, membuli temannya. Karena kita sama-sama manusia, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang ke-14 melakukan penipuan. Ini pun juga merupakan pelanggaran hukum. Yang ke-15 lebih-lebih mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba. Ini jelas merusak generasi muda, merusak negara, karena narkoba ini jadi sudah merusak mental masyarakat dan lain sebagainya. Banyak sekali pelanggaran hukum yang tentu saja jangan sampai anak-anak ada yang melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita cermati faktor-faktor yang menyebabkan kenapa orang melanggar hukum, ini ada salah satu yang memberikan pendapat. Menurut Boy Yendra Tamin, ada beberapa penyebab seseorang melanggar hukum yang berlaku. Antara lain, yang pertama karena tidak tahu, mungkin karena tinggalnya di desa atau di pelosok sehingga belum tahu aturan-aturan yang terbaru. Tetapi meskipun begitu, kalau melanggar hukum, jelas itu akan ditindak oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, tidak mau tahu. Ada beberapa orang yang sudah tahu peraturan itu ada dan sudah tahu itu melanggar hukum, tetapi dia tidak mau tahu. Ini juga menyebabkan orang melanggar hukum. Yang ketiga, karena terpaksa. Terpaksa ini mungkin karena dia kelaparan, karena dia ingin membela diri, dan lain sebagainya, sehingga terpaksa melakukan pelanggaran hukum. Tetapi tetap juga itu ya sebuah pelanggaran hukum yang akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, tidak mampu mengendalikan diri. Makanya anak-anak jaga emosi sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan sampai gara-gara tidak mampu mengendalikan diri sampai-sampai kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Seperti di televisi ada orang yang marah karena orang tuanya tidak memberikan uang, akhirnya rumahnya dibakar. Nah, ini jelas melanggar hukum.
Yang kelima, adanya niat jahat. Berarti ini ada faktor dari dalam orang itu ada niat jahat, apalagi ditambah dengan yang keenam karena ada kesempatan. Oleh karena itu, jangan kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin berniat jahat untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Menaruh sepeda motor, ya dikunci stang atau kunci double, sehingga tidak ada kesempatan orang yang punya niat jahat. Apalagi kalau misalnya sepeda motor ditaruh sembarangan, kemudian kuncinya masih nyantel di sepeda motornya, ada orang yang berniat jahat, otomatis itu akan membuat orang akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Yang ketujuh, karena sudah terbiasa. Ada orang-orang yang setiap hari sudah terbiasa dia. Nah, ini karena sudah setiap hari melakukan pelanggaran hukum, dianggap terbiasa. Jangan sampailah terjadi seperti itu pada anak-anak. Biasakan diri kita berdisiplin dan taat pada aturan yang berlaku. Yang ke-8, karena membela diri. Seperti tadi misalnya terpaksa dia karena mau dilukai atau mau dibunuh, dia membela dirinya. Tetapi tetap juga itu melanggar hukum. Nah, yang ke-9, memilih ketentuan hukum yang menguntungkan. Dan yang ke-10, tidak setuju dengan ketentuan hukum. Nah, kalau kita tidak setuju dengan ketentuan hukum, harus ditempuh dengan jalan hukum atau jalur hukum juga. Jangan nanti melakukan demo anarkis. Nah, itu melanggar hukum. Kita maunya menegakkan hukum, tetapi justru kita yang melanggar hukum. Sampaikan atau salurkan lewat jalur hukum juga. Yang ke-11, tergoda. Hati-hati dalam pergaulan, karena kadang-kadang kalau kita bergaul dengan orang-orang jahat, otomatis kita tergoda untuk melakukan perbuatan jahat atau melanggar hukum. Yang ke-12, merasa selalu benar. Ada orang-orang tertentu yang egois yang selalu merasa benar, padahal tindakannya itu jelas-jelas melanggar hukum. Yang ke-13, merasa punya backing oknum tertentu sehingga berani dia melanggar hukum. Yang ke-14, karena balas dendam. Jadi jangan sampai kita punya perasaan dendam kepada orang lain. Jadi jadilah orang yang pemaaf. Kalau orang lain melakukan kesalahan kepada kita, berikanlah maaf kepada mereka. Tuhan pasti jadi memberikan jalan yang baik kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan kepada kita. Yang ke-15, sebagai mata pencaharian. Ada orang-orang tertentu yang melakukan pelanggaran hukum tetapi dianggap sebagai mata pencaharian. Nah, ini jelas tidak benar. Jadi itu akan melanggar hukum dan akan ditindak oleh aparat penegak hukum. Nah, pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap satu norma agama yang menyebabkan perasaan berdosa atau perasaan bersalah. Yang kedua, dasar negara, sila-sila Pancasila. Yang ketiga, konstitusi negara, pasal dan ayat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta turunannya. Dan yang keempat, norma-norma sosial lainnya. Adapun macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum
Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Inilah yang membedakan norma hukum dengan norma-norma yang lainnya. Jadi norma yang lain seperti norma etika, norma kesusilaan, norma agama, dan lain sebagainya. Dalam hukum pidana, mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup satu, hukuman pokok yang terdiri atas A. hukuman mati, B. hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang ketiga, hukuman tambahan yang terdiri dari A. pencabutan hak-hak tertentu, B. perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, C. pengumuman keputusan hakim. Nah, cukup sekian pertemuan untuk kita kali ini. Silakan nanti kalian membuat tugas individu untuk memperdalam materi. Silakan dikerjakan tugas mandiri terstruktur yang keempat di LKS. Nah, materi selengkapnya bisa kalian dapatkan pada buku paket atau buku penunjang atau LKS. Nah, minggu depan jangan lupa akan diadakan ulangan harian. Pertemuan minggu ini berakhir. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om